setengah di kelas ini Iya. hanya melanjutkan, hanya setengahnya yang Setengahnya, melanjutkan. iya, setengahnya yang melanjutkan. Karena pengalaman yang lalu, begitu pindah, lain ke induk, yang lainnya tidak masuk lagi. Jadi mereka putus. Dari Provinsi Gorontalo, kami menuju Sulawesi Utara sepanjang 400 km lebih. Idenya mencapai ujung Pulau Celebes dan berakhir di Pelabuhan Bitung. Dari sana rencananya akan menumpang kapal apapun yang bisa membawa kami ke Kalimantan. Saat itu akhir September 2015, musim kemarau membawa kabar kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Tapi kami tak yakin bisa tiba di Kalimantan dalam waktu dekat untuk merekam semua peristiwa itu. Anggapan yang belakangan terbukti salah. Setelah sekitar 10 jam perjalanan, menjelang petang, kami tiba di kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kami singgah di Kampung Kinamang, Kecamatan Malalayang, Manado. Sepetak pantai atau sempadan laut ini dihuni 30 keluarga nelayan dengan 20 perahu. Sejak 5 tahun terakhir, mereka terancam tergusur proyek reklamasi. Sepanjang pesisir kota Manado, memang sedang marak diuruk tanah timbunan untuk gedung, pusat perbelanjaan, ruko, hotel, dan aneka properti. Dan seperti kisah reklamasi di banyak kota di Indonesia, korban pertama adalah para nelayan tradisional. Ini adalah salah satu tanah hasil reklamasi. Dan di sana adalah sepetak bibir pantai yang sedang dipertahankan para nelayan di Kampung Kinamang. Sudah terpojok, masih terus didesak. Kami berkenalan dengan Sudirman, seorang nelayan yang mengaku nenek moyangnya telah menempati kampung ini sejak tahun 1942. Oh, ini pancing cekalang, Pak? Bukan.
Pancing tude. Tude atau istilah orang Manado itu deho. Ini untuk anggur merah. Orang Manado bilang anggur merah. Nah, kalau untuk malam kita pakai yang ini. Spesialis. Ini untuk malam, ini untuk tude. Untuk memburu ikan tude, Sudirman membutuhkan 5 liter bensin dan berlayar 4 mil atau sekitar 6,5 kilometer ke tengah laut. Jika beruntung, ia bisa mendapatkan 20 kg ikan dari petang hingga pagi. Kita sebagai masyarakat tidak tahu proses apa rencana mereka. Tapi yang intinya mereka ada iming-iming untuk membangun hotel. Sebab mereka akan sambung yang dari sana itu reklamasi yang di sebelah itu sampai ke sini. Itu mau direklamasi semua. Tapi pas di tahun 2011, waktu mereka mau lanjutkan reklamasi ke sini itu kami blokir. Jadi di sini tidak jadi mereka reklamasi. Sampai saat ini mereka tidak bisa masuk ke sini. Menurut catatan perkumpulan nelayan setempat, saat ini di sepanjang pesisir kota Manado terdapat 5.000 nelayan tradisional yang jumlahnya terus menyusut. Ya, harapan kami cuma satu, bahwa terutama kepada pemerintah kota maupun provinsi, bahwa tolong akui kami sebagai warga negara yang sah, beri kami kejelasan hukum Atas status tanah ini. ya atas status tanah ini. Paling tidak kami bisa tinggal di sini dengan tenang, dengan aman, agar supaya kami ketika mau laut kami tidak ragu lagi. Kami di laut, ketika pulang di laut ternyata rumah-rumah kami sudah digusur. Nah, itu yang jadi ketakutan kami, kecemasan kami selama ini. Solusi bagi mereka pun tidak sesederhana memindahkan atau merelokasi dan memberi ganti rugi. Sebab ada ikatan ekonomi dan kultural antara nelayan dan ekosistem lautnya. Apakah selama ini ada janji untuk merelokasi daerah lain? Kalau soal relokasi itu janji-janji dari para pengusaha, karena yang masuk gencar-gencar masuk itu pengusaha yang punya struktur HGB itu. Tapi kami tetap bersikukuh untuk menolak. Sebab kami ini nelayan. Kami nelayan tinggal di darat yang berhubungan dengan laut. Kalau kami ditinggal direlokasi, ditinggal di atas gunung, otomatis tidak bisa. Bagaimana seorang nelayan harus tinggal di atas gunung? Dihadapkan pada urusan surat menyurat dan masalah legalitas, tentu saja Sudirman dan 29 keluarga lainnya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan tanah. Termasuk tanah sepadan pantai dan tanah negara. Cuman kan di mana merah putih berkibar, di situ warga negara bisa tinggal. Anda boleh tidak setuju dengan pernyataan seorang nelayan seperti Sudirman. Tapi sejak tahun 1998, Kota Manado telah mereklamasi areal pesisirnya untuk kepentingan properti melalui 9 izin yang mencapai 700 hektar. Tentu saja, kertas-kertas yang kemudian kita sebut sebagai dokumen hukum atas penguasaan atau kepemilikan bisa diterbitkan di atas tanah-tanah urukan di sempadan laut ini. Andai Sudirman dan para nelayan tradisional di sepanjang pesisir Boulevard Manado ini punya modal atau kekuasaan politik, mereka juga bisa membuat dokumen hukum dan bermain legal-legalan di atas pantai yang sama. Namun yang terjadi, mereka harus puas dengan ruang-ruang pantai yang tersisa untuk sekadar menambatkan perahunya. Salah satunya adalah sebuah tempat sempit di antara tanah reklamasi ini yang dikenal dengan sebutan Daseng Panglima.
Gaseng adalah istilah untuk tempat berlindung atau shelter untuk nelayan. Sedangkan Panglima menunjukkan nama lokasi di Kelurahan Sario Tumpaan, Kota Manado. Menurut Poni, sejak 2003, jumlah nelayan telah menyusut hingga 70%. Dan proyek-proyek reklamasi memaksa nelayan mengecilkan ukuran perahu agar mudah diangkat dan diselamatkan jika datang gelombang besar. Jika tidak, perahu akan hancur menghantam dinding-dinding batu penahan tanah urukan ini yang terbentang hingga 5 km sepanjang pesisir Kota Manado. Tambatan perahu jadi susah, kemudian nelayan mesti lebih kreatif lagi, artinya dia harus lebih bisa membaca alam. Karena dengan kondisi yang ada ini, kalau surut terendah, perahu tidak bisa melaut. Kalau kita lagi di laut kemudian terjadi badai, kita harus pintar-pintar berhitung dengan umur bulan, pasang surut. Karena kalau badai di laut kemudian kita mau mendarat dan pada saat itu air surut, kita sama dengan serahkan nyawa. Karena batu-batu ini, Karena dihalangi batu reklamasi. Sebelum reklamasi ya paling jauh 1 mil, cuma di pinggir-pinggir sini sudah dapat ikan. Di area reklamasi ini tempat cari ikan. Gitu, tempat cari kalau ada istilah. sedekat ini. Iya, cuma ini di dalam sini banyak ikan, tapi sekarang kalau itu tinggal cari ikan kaleng karena ada di swalayan. 1,5 kilo bisa. Kami ikut melaut bersama Poni dan kawan-kawan nelayannya untuk melihat seberapa jauh mereka kini mencari ikan dengan perahu yang semakin kecil. Kami berhenti di sebuah rumpon yang sebelumnya berada tak sampai 1 mil dari pantai. Karena semakin jauh, nelayan kini harus mengeluarkan modal bahan bakar lebih besar. Kalau sampai sekarang ini ikan tidak makan umpan, ikan makan minyak. Biaya minyak lebih banyak, ikan tidak mau makan. Jadi minyak lebih mahal. Iya, jadi artinya ada istilah di sini ikan makan minyak. Jadi minyak yang dimakan tukang umpan. Pulang tidak bawa ikan, pulang habis minyak. Setelah 1 jam di sekitar rumpon dan tak mendapat hasil, kami mencari lokasi lain. Lagi-lagi nihil, namun Poni belum menyerah. Masih tanpa hasil, ia pun mengalihkan perhatiannya ke beberapa perahu nelayan yang sedang berkumpul. Nelayan-nelayan dari perahu kecil sedang membantu perahu yang besar menarik jaring cakalang. Dari bantuan itu, mereka akan mendapat bagian tergantung hasil yang didapat.
Tapi siang itu, nelayan cakalang pun tak mendapat hasil, sehingga tak ada yang dapat dibagikan. Poni lalu memutuskan pulang meski tanpa membawa hasil. Menurut Poni, nelayan yang telah ia kenal, kini banyak yang beralih profesi. Di Daseng Panglima, dari semula 220 perahu di kawasan ini, kini tersisa 115 perahu. Beralih profesi, ada yang jadi tukang ojek, ada yang jadi pedagang di pasar dadakan, misalnya rupa di Seria Tumpan yang lingkungan 4 itu ada pasar dadakan ya di situ. Jadi pedagang di pasar, kemudian jadi security, ada yang ya jadi pekerja bangunan tetap, ada yang jadi tukang parkir, banyak. Lebih sejahtera mereka, Pak? Ya jauh lebih di bawah, bukan sejahtera. Cuman beberapa yang kebetulan memang kalau misalnya seperti yang buka usaha warung ya itu yang lebih baik di kehidupan. Tapi yang lain dari itu makin miskin. Yang menjadi buruh. Karena dulu buruh itu kalau mereka lagi jadi nelayan, buruh itu pekerjaan sampingan. Jadi kalau nggak bisa melaut jadi buruh nelayan. Tapi sekarang karena lahan habis, kemudian alat tangkap dan seterusnya itu berkurang, makanya jadi buruh jadi pilihan utama. Saat ini Poni dan kawan-kawannya di Daseng Panglima berusaha bertahan dengan memproduksi jaring untuk perahu-perahu besar. Satu unit jaring ukuran 300 x 80 meter ia jual 170 juta rupiah yang dikerjakan selama 3 minggu dengan 7 tenaga kerja. Tapi pesanan semacam ini hanya datang rata-rata 3 kali dalam setahun. Mereka lalu mendirikan koperasi serba usaha yang diberi nama Antra yang berdiri pada Maret 2015. Tahun setelah ekspedisi ini, pada pertengahan 2020, seorang kawan membantu mengambil gambar terbaru pesisir Manado. Apa yang dahulu masih berupa tanah urukan, kini telah menjadi deretan properti komersial. Daseng Panglima masih bertahan di antara deretan pusat perbelanjaan, hotel, dan ruko. Akhirnya reklamasi mengubah wajah kota Manado. Dari yang semula menghadap laut dan dapat dinikmati oleh siapa saja sepanjang jalan boulevard, kini menjadi kota yang memunggungi lautan. Dengan pemandangan laut yang hanya dapat dinikmati oleh para tamu hotel atau penghuni apartemen. Dan di celah-celah sempit deretan investasi properti inilah, nelayan seperti Sudirman dan Poni berusaha bertahan.